Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMK Telekom Purwokerto. Salam bersemangat, kembali lagi dengan bimbingan untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini Ibu akan menerangkan mengenai materi kerajaan Hindu dan Buddha. Ini sudah ada powerpointnya. Untuk kerajaan pertama yang kita ulas adalah kerajaan Kutai. Ini adalah kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu lokasinya ada di Kalimantan, ya, Kalimantan Timur, tepatnya di Sungai Mahakam, ya, Kutai Kalimantan Timur. Kemudian ada sumber sejarahnya di sini. Di sini sudah ada gambarnya, ada 7 buah yupa. Bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah temuan prasasti yang ditulis di atas 7 buah yupa atau disebutnya tugu batu yang panjang, ya, biasanya untuk penyembelihan hewan kurban. Nah, prasasti tersebut ditemukan antara tahun 1879 dan 1940. Kemudian prasasti tersebut ditulis dengan huruf Pallawa. Ini Pallawa, huruf yang banyak digunakan di wilayah India Selatan dan berbahasa Sanskerta. Oke, selanjutnya masih kerajaan Kutai dari salah satu yupa. Dari salah satu yupa itu tertulis di situ atau tercatat rajanya yang bernama Mulawarman menyederhanakan 20.000 ekor sapi pada kaum Brahmana. Oleh karena itu ketujuh yupa dibuat oleh kaum Brahmana. Berikut hasil terjemahannya prasasti tersebut. Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia, ini adalah raja yang pertama, mempunyai putra yang masyhur. Anak kedua namanya Aswawarman. Seperti Angsuman, Angsuman itu artinya dewa matahari. Nah, menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai putra 3 seperti api yang suci. Nah, yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mulawarman. Nah, Mulawarman ini yang mencapai puncak kejayaannya dan telah mengadakan bumi atau disebutnya selamatan emas amat banyak. Peringatan ke bumi tersebutlah ini, ya, itu ada tugu batu yang didirikan oleh Brahmana. Kerajaannya, sumber kerajaannya ini pertama kita sebutkan nama Kudungga. Menurut para sejarawan merupakan nama asli Indonesia. Kudungga, ya, disebutkan pula Kudungga mempunyai putra bernama Aswawarman. Ini yang disebut-sebut sebagai pendiri dinasti. Jadi pendiri dinastinya adalah Aswawarman. Dari kata ini, nama belakangnya Warman, ini biasanya dipakai oleh India bagian selatan. Aswawarman memiliki putra bernama Mulawarman. Ini tadi ya sudah dibahas untuk kejayaannya pada masa pemerintahan Mulawarman. Kedua, Raja Mulawarman melakukan upacara pengorbanan dan memberikan hadiah atau sedekah kepada para Brahmana sejumlah 20.000 ekor sapi. Hal ini menunjukkan kerajaan Kutai di bawah Mulawarman kaya dan makmur. Itu ada 2, ya, di sini. Yang pertama adalah aksara Pallawa yang digunakan, kemudian kata Warman di sini. Kalau Pallawa itu ada dari kerajaan Pallawa di India Selatan biasanya digunakan, sehingga dikatakan bahwa Kutai juga menganut agama Hindu. Kemudian nama Warman tadi, Aswawarman, Mulawarman, nama belakangnya Warman itu adalah kebiasaan nama yang digunakan di India Selatan. Kemudian raja-raja yang memerintah di kerajaan Kutai diketahui sebanyak 21 orang. Banyak sekali, 21 orang. Tapi yang terkenal di sini untuk raja pertamanya Kudungga, nama asli dari orang Indonesia. Kemudian Maharaja Aswawarman ini pendiri kerajaannya atau dinastinya karena dia yang pertama kali menggunakan nama Warman, ya. Kemudian puncak kejayaannya pada masa Mulawarman. Oke, lanjut. Nah, kerajaan Kutai bercorak Hindu. Sebentar, ya. Hindu. Nah, ini dia. Oke. Berakhir saat Raja Kutai Maharaja namanya ini, ya,
raja yang terakhir, Dharma Setia, tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara yang merupakan coraknya Islam. Jadi ada yang kalau yang tadi di awal mula itu kalau ya jadi dikatakan kalau Kartanegara, kalau Kartanegara itu coraknya Hindu. Nah kalau Martadipura ini ya Martadipura itu coraknya Islam. Ini kerajaannya. Oke, semoga kalian jelas ya untuk kerajaan Kutai. Selanjutnya kita akan membahas kerajaan yang kedua. Apakah kerajaan yang kedua? Kita cek untuk kerajaan yang kedua. Kerajaan Tarumanegara. Jadi kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan tertua lainnya yang bercorak Hindu. Nah, kerajaan Tarumanegara ini letaknya di wilayah Jawa Barat. Jawa Barat. Hal ini dibuktikan dengan adanya sejumlah prasasti di daerah sekitar Bogor. Ada prasasti apa saja? Yang pertama prasasti Ciaritewun, Kebun Kopi, prasasti Jambu, Pasir Awi, prasasti Muara Cianten. Kemudian juga ada prasasti Tugu, ada prasasti Cidanghinang. Ini ada di Desa Letak. Nah, kerajaan ini diperkirakan ada sekitar abad ke-5 sesama dengan kerajaan Kutai yang barusan tadi kita bahas ya. Hal ini diperkuat oleh berita Tiongkok yang menyebutkan kerajaan Tolomo. Jadi kalau Tiongkok menyebutnya Tolomo, artinya Tarumanegara, mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 528 sampai dengan 666 untuk sebuah kunjungan persahabatan dan didasari hubungan ketat. Nah ini ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah gambar dari Raja Purnawarman. Gagah banget ya. Oke, kita lanjut. Slide berikutnya. Oke, kerajaan Tarumanegara masih kita bahas. Kata Taruma berasal dari kata tarum. Tarum ini berasal dari kata tarum yang berarti nila. Nah, nama ini masih kita jumpai sebagai nama sungai di Sungai Citarum. Raja yang memerintah bernama Purnawarman. Ya, di puncak jayanya adalah Raja Purnawarman. Yang ini rajanya kali ini seperti Dewa Wisnu. Sama dengan raja-raja di Kutai, Purnawarman adalah asli orang Indonesia yang menggunakan nama India. Jadi ada kata Warman di sini ya. Kalau Warman itu nama India Selatan. Nah, menurut prasasti Tugu, ini wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Jawa Barat. Luas banget, membentang dari Banten, Jakarta, Bogor hingga Cirebon. Betul ya. Lanjut kita ke slide berikutnya. Slide 8. Masih Tarumanegara dalam prasasti Ciaritewun atau disebutnya Ciampea. Ini ya. Sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ya, ialah telapak yang mulia Sang Purnawarman, raja dari negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia ini. Cat telapak kaki melambangkan kekuasaan atau penaklukan raja atas daerah tempat ditemukannya prasasti tersebut. Jadi Raja Purnawarman ini ibaratnya seperti Dewa Wisnu, dewa pemelihara atau pelindung. Yang di sini menunjukkan pada masa itu rakyat menganggap Raja Purnawarman itu seperti Dewa Wisnu. Ya. Nah, ini Dewa Wisnu. Semoga kalian jelas. Kita lanjut lagi. Oke, lanjut. Slide berikutnya, kalau tadi Ciaritewun atau Ciampea ya. Kemudian ini prasasti mengenai kebun kopi ya, prasasti kebun kopi ini masih Purnawarman. Gambar telapak kaki gajah, namanya Gajah Airawata, adalah kendaraan Dewa Wisnu ya. Sayangnya sebagian isi prasasti tidak terbaca karena ada prasasti yang hurufnya mungkin sudah hilang ya, yang seperti ini di dalam batuan. Prasasti Tugu merupakan prasasti terpanjang
terpanjang dan terpenting dari Raja Purnawangan. Nah, karena di situ disebutkan adanya pembangunan saluran air yang panjangnya 6.112 tombak setara dengan 11 km pada zaman dahulu. Coba kalian bayangkan, sudah bisa membuat saluran air, udah luar biasa ya, yang diberi nama Gomati. Saluran ini dibuat ketika Raja Purnawangan telah memerintah selama 22 tahun dan diselesaikan hanya dalam 21